kita harus mengalami up and down-nya emosi, kita harus mengalami yang namanya kekhawatiran yang lebih, terus juga insomnia dan lain sebagainya karena baby blues ini. Jangan denial. Iya, boleh sharing Om Tante. Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mamillennial.live. Sambil mengundang narasumber kita dulu ya. Hari ini aku mau bahas tentang baby blues. Oke, sambil menunggu narasumber kita. Halo. Masih Mana nih? Halo Mbak Fiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mirza. Akhirnya bersua lewat Instagram ya. Akan ngobrol bareng dengan Mbak Fiza Naomi, SPSI, tentang baby blues nih sambil menunggu Mbak Fiza supaya jaringan sinyalnya tetap stabil. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh banget silahkan tulis di kolom komentarnya ya, Mam. Mulai aja ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang baby blues nih. Nah, banyak banget di media sosial ini sepertinya juga sudah mulai ramai ya Mbak ya tentang membicarakan tentang baby blues ini, karena kemarin juga ternyata ada beberapa kasus ibu yang menyakiti anaknya atau menyakiti suaminya, bahkan ke dirinya sendiri gitu. Karena dulu nih aku mau cerita dulu sedikit. Dulu pada masa sekolah gitu kita ada bahas tentang baby blues. Nah, pada zaman dulu tuh aku tuh nggak percaya gitu, kok bisa sih ada ibu yang anaknya ditunggu selama 9 bulan gitu ya Mbak ya, kok tiba-tiba baby blues, kok nggak suka sama anaknya, nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya aku mengalami baby blues itu sendiri ternyata gitu kan. Nah, kemudian tapi sebelum berbicara lebih jauh gitu nih, aku pengen supaya Mam semuanya dan mungkin ada bapak-bapak yang menonton gitu kan, supaya paham tentang baby blues itu sendiri. Nah, sebenarnya baby blues itu apa sih Mbak? Jadi gini Mbak, mungkin Mbak Mirza juga udah pernah ngalamin sendiri ya Mbak ya, gimana rasanya Iya, baby aku blues itu mengalami sendiri baby ya blues. Kemarin berarti 3-4 bulan ke belakang tuh juga sebenarnya aku mungkin secara apa ya, self diagnose gitu ya, untuk mendiagnosa diri sendiri, mungkin aku juga mengalami hal yang sama kayak gitu. Namanya baby blues, dimana baby blues itu emang rasanya nggak enak ya Mbak ya. Rasanya tuh apa ya, jadi ada campur aduk perasaan cemas, khawatir, terus juga kita ngerasain yang bener-bener up and down-nya emosi kita gitu ya. Sebenarnya juga ketika kita bahas baby blues ini juga rada-rada mirip dengan postpartum depression. Mbak Mirza udah pernah dengar juga ya pasti ya. Ya. Jadi kalau baby blues ini dibilang sih kayak lebih ke versi yang lebih ringannya dari sebelum masuk ke PPD itu, postpartum depression itu sendiri. Nah, apa sih baby blues itu yang tadi Mbak Mirza tanyakan? Blues itu adalah suatu gangguan emosi sebenarnya Mbak. Jadi itu banyak ahli yang mengatakan bahwa dari beberapa literatur yang sudah aku baca ya, yang sudah aku kumpulkan juga, bisa disimpulkan bahwa baby blues itu adalah suatu gangguan emosi di mana ditandai dengan up and down-nya perasaan atau emosi dari seorang new mom ya. Itu dia punya rasa khawatir yang berlebih, dia punya rasa yang tidak nyaman. Terus juga dia di situ merasa gampang sedih, gampang marah, khawatir yang berlebih, dan juga dia mengalami perasaan yang mungkin bahkan bisa sampai sulit tidur gitu loh Mbak. Dan baby blues ini dialami hampir 80% dari ibu-ibu baru. Ibu-ibu baru berarti di sini lebih ke first gitu ya, kelahiran pertama dari Mbak. Jadi lebih ke yang karena dia mungkin kelahiran pertama ya. Jadi resiko untuk mengalami baby blues ini lebih tinggi daripada mungkin di kelahiran yang kedua, ketiga, ataupun seterusnya kayak gitu. Kemudian sebenarnya apa sih Mbak penyebab dari baby blues ini? Sebenarnya kalau dibilang gini Mbak Mirza, nanti bisa ya kita
antara baby blues sama postpartum depression ya, atau yang di klinis itu biasanya disebut sebagai PPD kan, karena itu sudah masuk ke Mm-mm. diagnostiknya klinis ya. Kalau yang PPD nanti kita bisa nih, mam di rumah juga bisa bedain antara yang namanya postpartum depression sama yang baby blues, supaya mungkin bisa lebih mengantisipasi ya pada saat Mm-mm. mana nih kita butuh bantuan pihak ketiga, konselor lah, atau psikolog lah, atau mungkin dari dokter, seperti itu. Kalau untuk gejala dari baby blues sendiri itu sebenarnya tanda ya, Mm-mm. berarti kita ngomongnya kalau secara psikologis tuh ngomongnya simptom biasanya. Simptom-simptomnya apa aja sih? Kayak gitu biasanya loh. Zaman dulu kita kuliah biasanya kayak gitu, Mbak. Ditanyainnya tuh simptom-simptomnya apa aja sih, kayak gitu. Sesuai dengan yang juga mungkin literally aku alami sendiri ya, Mbak ya. Memang tanda-tandanya tuh memang satu, emosinya tuh nggak stabil banget, Mbak. Jadi memang uh, kita ngerasa kayak gampang marah, gampang sedih, terus nangis. Padahal kita nggak tahu penyebabnya itu apa. Mungkin hanya karena rasa khawatir kita yang berlebih ya. Jadi Mm-mm. merasa bahwa aku nih sekarang ini beneran sudah jadi seorang ibu nih. Perasaan seperti itu kan yang akhirnya membuat kita jadi susah tidur. Bener nggak, Mbak Mirsa dulu ngalamin kayak gitu juga Mm-mm. nggak, Mbak? Apa masih yang Ya, ringan-ringan aja nih? aku mengalami fase di mana semua hal tuh menjadi serba sensitif. Padahal aku orangnya nggak begitu peduli banget gitu. Tiba-tiba semua jadi sensitif, masuk di pikiran, masuk di hati. Aduh, semuanya kacau banget. Jadi seperti bukan versi saya gitu. Sampai saya menyadari, oke, Jadi kayak sepertinya ada orang yang lain ya. salah. Mungkin baby blues ini. Iya, iya, betul-betul. Seperti itu ya, seperti yang Iya bener dijelaskan oleh banget Mbak emang Fiza. kayak gitu, Mbak. Tapi terus itu nggak, Oke, Mbak, pernah kemudian ngalamin kayak kita tuh deplet banget gitu, lelah, lelah gitu, Mbak. Kayak emosinya kita tuh jadi kayak, karena kita kayak merasa kelelahan gitu, kayak rasanya tuh kelelahan secara bukan lebih ke lelah fisik ya, tapi kayak lelah batin gitu kan. Akhirnya jadi iya nggak betul betul. semangat buat ngapa-ngapain. Terus juga kita mungkin Mm-mm. jadi sama lingkungan juga, ah udahlah, kok sekarang aku jadi gini gitu. Kadang kan kurung juga, terus anaknya nangis tuh bisa-bisa sampai kita nggak mau yang nenangin si anak, karena kita juga merasa bahwa wah sekarang ada makhluk kecil ini nih, apa yang harus aku lakukan. Aku sih dulu sampai ngalamin, wah dia nangis, kenapa nangis terus, kenapa nggak diem-diem. Ya sampai segitunya sih. Tapi memang durasi waktu baby blues itu emang lebih singkat ya, Mbak ya, daripada dengan mungkin PPD ya, postpartum depression ya. Jadi kalau baby blues mungkin setelah lahiran gitu sampai dengan waktunya plus minus paling 2 minggu kan, itu biasanya sudah selesai kayak gitu. Kalau lebih dari itu mungkin juga itu sudah masuk ke suatu gangguan psikologis kayak gitu, Mbak. Psikologis kayak gitu, Mbak. Oke, berarti tadi Aduh, baby blues ini itu Mbak sebenarnya Mirsa adalah masih dengar gangguan nggak dari ya? emosi ya. Iya, emosi. Gangguan emosi yang kurang lebih plus minusnya sekitar 2 minggu ya Mbak ya. Kalau lebih Iya, dari 2 minggu mungkin itu sudah masuk iya. pada fase dari postpartum depression atau PPD tadi. Ini sebenarnya pasti banyak, tapi biasanya banyak mungkin ibu-ibu yang tidak merasa gitu. Kalau misalkan mereka mengalami baby blues sampai akhirnya berangsur-angsur bertambah buruk keadaannya gitu Mbak. Tapi sebelum memasuki pada tahap PPD itu dan jangan sampai pada tahap PPD itu, bagaimana sih Mbak caranya supaya kita bisa mengatasi baby blues ini Mbak? Ya, jadi memang benar sekali, Mbak. Jadi banyak sekali perempuan atau ibu-ibu muda ya, terutama yang baru melakukan proses persalinan anak pertama, itu memang tidak menyadari bahwa mungkin dia self awareness-nya itu mungkin juga kurang ya. Aku beneran ini Mm-mm. baby blues atau apa, atau hanya aku yang merasa khawatir terlalu berlebih ataupun apa gitu. Memang dibutuhkan sekali self diagnostik ya dari diri kita sendiri. Kita juga lebih aware, apalagi sekarang dengan banyaknya informasi yang bisa kita akses kan melalui Mm-mm. Instagram ataupun melalui Google. Kita bisa Google tuh, atau juga bisa melalui apa ya,
akun-akun yang berhubungan dengan parenting ya, ibaratnya kayak nih Mam Milenial Mm-mm. nih, atau akun-akun parenting lainnya, itu kan sekarang sudah banyak sekali informasi yang bisa diakses dengan sangat mudah ya Mbak ya, dibandingkan mungkin zaman dulu Mm-mm. ibu-ibu kita gitu kan ya. Iya, Zaman betul. dulu belum terlalu hitsnya Instagram gitu. Memang mencegah ya, kita harus apa namanya, tahu dulu nih sebelum kita mencegah, apa sih penyebab utamanya sih, kenapa sih aku bisa ngalamin yang namanya baby blues itu, kenapa sih, faktornya apa sih, kayak gitu kan. Biasanya kita sebelum kita tahu ibaratnya cara mengatasinya, kita harus tahu dulu ya Mbak ya penyebabnya. Kalau Mbak Mirza sendiri nih, kalau menurut Mbak Mirza sendiri tuh yang Mbak Mirza alami waktu habis lahiran itu, faktor utamanya kalau Mbak Mirza apa? Penyebab utamanya gitu kalau Aku di Mbak Mirza sendiri gitu. aku yang jelas pada saat itu pasti merasa lelah, capek, karena pasti jam tidur jungkir balik Iya, gitu ya, Pak ya. Berubah total dan iya, kemudian jadi proses berubah berganti peran semuanya itu total. sendiri ya. Iya, iya. Proses berganti peran dari Iya, awalnya sendiri nggak ada yang bergantung, tiba-tiba bergantung, ada yang bergantung makhluk kecil gitu, nggak tahu harus diapain gitu ya, Mbak. Dan itu iya. agak membuat Padahal lucu banget loh ya Mbak, perubahan. yang lebih spesifik atau iya benar sih Mbak Mirza tadi bilang juga perubahan peran ya, yang tadinya kita sendiri sekarang ada makhluk kecil yang bergantung dengan kita kayak gitu kan ya. Selain Mm-mm. itu juga penyebab utamanya yang lain itu adalah biasanya karena hormonal Mbak, itu yang mostly ya. Mostly-nya itu Mm. emang karena Ya. hormonal. Karena juga secara ya kita setelah melahirkan ada fluktuasi hormon, turunnya hormon estrogen dan progesteron dan kita juga meningkatnya hormon laktasi kan karena bersiap untuk Mm-mm. menyusui. Itu semua yang membuat akhirnya apa namanya, emosi kita itu memang tidak stabil seperti itu. Dan juga Oke. gini Mbak, ada yang lain juga. Kadang itu self efficacy kita atau keyakinan diri kita ya, yang berkaitan dengan Mm-mm. prenatal self efficacy atau apa namanya, parental self efficacy, sorry. Jadi kayak keyakinan kita untuk melakukan pengasuhan kepada anak ya pastinya ya Mbak ya. Itu juga Mm-mm. bener nggak sih kita udah jadi seorang ibu nih, aku akan jadi ibu yang baik gak sih buat dia? Aku sudah melakukan yang terbaik belum sih untuk mengasuh si baby kita kayak gitu? Aku sudah jadi ibu yang benar-benar memberikan semuanya sesuai dengan kebutuhan baby kita nggak sih? Itu kadang juga yang sangat-sangat Oke. mempengaruhi dalam poin kita mengalami suatu fase yang namanya baby blues syndrome itu gitu. Jadi parental self efficacy itu penting banget ya, di satu sisi juga memang ada Mm-mm. perubahan hormonal, di satu sisi juga kita harus memberdayakan diri kita juga Mbak. Kita harus Mm-mm. apa ya, keyakinan kita untuk melakukan pengasuhan itu memang harus yakin bahwa kita sudah dipilih Tuhan untuk memiliki buah hati. Kita juga harus menyiapkan diri kita, harus ibaratnya kita nggak usah lah mikir yang aku sudah berikan yang terbaik atau belum, kita berikan aja yang menurut kita juga itu yang terbaik seperti itu. Jadi nggak terlalu yang kita memikirkan omongan orang ya mungkin ya. Banyak Mm-mm. ibu-ibu baru kan yang Iya. karena campur tangan omongan orang mungkin seperti itu yang Mbak ya, jadinya dia Mm-mm. kepikiran, pusing. Akhirnya makin menjadi deh tuh, nggak bisa tidurnya, disuruh makan nggak mau. Mbak Mirza sampai itu nggak mau makan gitu nggak Mbak? Enggak sih, Mbak, alhamdulillah nggak sampai pada tahap Alhamdulillah itu. malah makan banyak ya Mbak. Malah Iya bener. makannya jadi meningkat ya. Kadang di sebagian orang memang Iya, ada karena jadi aku kesel. mengalami ini Mbak, apa namanya, dia keinginan gitu. Iya, betul.
Betul. Jadi berarti kalau misalkan cara untuk mengatasi baby blues itu sendiri, moms bisa untuk melakukan afirmasi positif pada diri, gitu kan, pada diri bahwa oke, kita mungkin harus menurunkan standar dulu, bahwa yang kita lakukan sebagai ibu itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu ya Mbak ya. Mengambilkan kesimpulannya tadi ya Mbak ya. Kita harus melakukan afirmasi positif pada diri. Iya, betul Kemudian banget. juga mungkin kalau misal anaknya tidur, kita juga bisa ikut istirahat tidur gitu ya. Kemudian juga menurunkan standar parenting yang mungkin kadang ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi orang tua itu pasti adalah yang terbaik untuk anak. Jadi mungkin baby bluesnya bisa agak kurang gitu ya Mbak ya. Iya, benar banget. Dan kita juga itu Mbak, apa namanya, jangan sungkan untuk meminta bantuan dari orang lain ya. Misalkan karena kita baru punya baby nih, kita harus begadang, atau tadi Mbak Mirsa bilang jam tidurnya yang udah jungkir balik gitu, yang udah tadinya kita bisa tidur dengan nyaman, dengan enak, gak ada yang mengganggu gitu, kecuali mungkin suami minta tiba-tiba malam minta dibikinin kopi atau dibikinin Indomie gitu. Memang kita harus terbuka juga ya dengan bantuan dari orang lain ya. Mungkin ada dari mama, dari mertua gitu ya, mama mertua atau mama kita sendiri gitu. Jangan sungkan-sungkanlah untuk meminta bantuan. Karena apa? Karena di situ juga dengan adanya bantuan dari orang lain itu sedikit bisa menurunkan Meringankan. mungkin ya, menurunkan juga kemungkinan kita bisa terkena baby blues itu, atau kita mengalami baby blues syndrome itu gitu. Dulu itu juga nggak Mbak, sempet curi-curi waktu juga nggak? Kalau aku tuh sempet curi-curi waktu tuh dulu, waktu pas apa namanya dia lagi tidur atau lagi dipegang sama ibu gitu, aku curi-curi waktu buat me time. Biasanya apa sih yang biasanya aku gitu. Biasanya kayak gitu juga tuh. Biasanya juga browsing-browsing gitu ya, browsing-browsing apa, atau hanya sekedar buka-buka Shopee, dimasuk-masukin ke keranjang gitu. Ada pertanyaan nih Mbak, ada dari Bunda siapa nih? Mbak Cici, apakah baby blues dapat mengarah ke gejala depresi postpartum? Seperti dijelaskan di awal tadi ya Mbak ya. Betul sekali bahwa baby blues ini disebut sebagai gejala masih apa ya, dalam resikonya itu berarti dia masih taraf rendah ya untuk menuju ke postpartum depression. Nanti kita mau bahas langsung aja tuh gimana nih Mbak untuk bedain baby blues sama... Kita baby blues dulu aja. Karena baby blues juga sebenarnya agak banyak gitu ya. Iya, banyak banget. Untuk ke PPD-nya mungkin di ini berikutnya, pertemuan berikutnya aja ya Mbak ya. Oke, siap. Yang penting ini jawabannya, apakah baby blues dapat mengarah ke gejala depresi postpartum? Ya, betul sekali, bisa banget gitu ya Mbak ya. Bisa banget, karena memang baby blues ini tuh versi ringannya sebenarnya kayak gitu. Kayak tadi, berarti tambahannya adalah me time, karena me time itu, aduh itu bener-bener, kalau susah banget ya Mbak ya, kalau udah jadi ibu terus punya me time sendiri itu seperti surga gitu. Aduh akhirnya aku bisa gitu. Bener banget, apalagi kita bisa ngelakuin hal-hal yang kita senangi tuh Mbak. Misalkan, ya itu tadi Mbak Mirsa apa dulu tuh sukanya kalau misalkan lagi pas cari-cari waktu, curi-curi gitu? Aku senangnya baca. Hebat banget ya baca. Kalau aku itu tuh suka banget tuh buka-buka Shopee ya. Walaupun cuman masukin keranjang aja tuh, masukin keranjang. Nanti deh check outnya kalau promo gitu. Bener, itu juga bisa jadi booster loh Mam, supaya asinya banyak, menyenangkan diri sendiri, mencintai diri sendiri gitu. Karena nanti kan bener itu ya apa namanya, kita jadi merasa bahagia, pastinya juga nanti jadi menaikkan hormon endorfin. Endorfinnya pasti. Betul. Nah kemudian nih Mbak, apakah baby blues ini sebenarnya bisa terjadi pada saat seseorang itu sebelum melahirkan gitu, bisa nggak Mbak? Pada saat fase mungkin ibu hamil gitu. Sebenarnya ya baby blues ini lebih ke kayak kalau sebelum melahirkan itu biasanya itu lebih nanti mengarahnya ke PPD Mbak. Berdasarkan beberapa riset yang sudah aku baca, memang iya ada
kekhawatiran yang berlebih itu mungkin sebelum kita melahirkan ya. Cuman itu biasanya dialami lebih lebih sedikit ya, sedikit kalau persentase tuh lebih sedikit orang yang mengalami itu sebelum melahirkan. Dan mungkin itu belum jadi baby blues gitu, lebih ke kayak kekhawatiran nanti cara mengasuh babynya gimana, terus juga caranya nanti ketika kita menyusui itu menyusui yang baik dan benar itu bagaimana, terus pola asuh nanti yang mau digunakan seperti apa, nanti suami perannya nanti seperti apa, mungkin hanya kecemasan-kecemasan seperti itu, tapi belum yang bisa kita katakan wah dia sudah baby blues nih kayak gitu. Itu kalau baby blues lebih ke setelah melahirkan, karena itu tadi kita bahas karena penyebab utamanya itu sebenarnya karena hormonal itu Mbak. Jadi karena perubahan hormon yang drastis, hormon estrogen dan progesteron, meningkatnya hormon laktasi, makanya kenapa di otak akhirnya mempengaruhi ke emosi seperti itu. Kemudian ini Mbak, kalau misalkan pada saat hamil gitu ya Mbak, pasti ada pikiran-pikiran dari ibu sendiri seperti yang tadi Mbak Fiza sebutkan, kecemasan-kecemasan itu sendiri. Nah, apakah kecemasan-kecemasan tadi itu bisa kita cegah nih Mbak, supaya nanti ketika ibu itu melahirkan, ibu itu mungkin akan lebih siap pada peran dirinya sebagai figur seorang ibu baru, agar tidak terjadi baby blues tentunya. Benar sekali tadi Mbak Mirsa juga ngomong ya, memang kita harus tahu sebabnya dan kita harus sebabnya apa nih baby blues misalkan gitu kan tadi ya. Kita juga bisa melakukan pencegahan jangan sampai nih aku ngalamin baby blues gitu. Nanti kalau aku baby blues anakku gimana ya? Nanti kan ibu-ibu zaman sekarang pasti kan sudah cari search information kan, pastinya sudah cari informasi, mengumpulkan literatur ataupun dia googling, searching gitu ya. Itu sebenarnya baby blues syndrome ini bisa dicegah dengan satu, yang pertama itu biasanya kita kan kalau hamil nih ya Mbak ya, kan pasti ketemu sama dokter kandungan ya. Kita bisa tuh bercerita atau mengutarakan kekhawatiran kita nanti kalau kita sudah melahirkan gitu. Kita bisa cerita, nggak harus ke dokter sih sebenarnya, mungkin juga bisa ke teman kita yang mungkin juga punya kapasitas di situ ya, teman kita misalkan nih psikolog ataupun juga teman kita yang bidan kayak gitu, kita juga bisa sharing kekhawatiran kita gitu. Aku takut nih nanti kalau melahirkan asinya nanti nggak keluar atau babynya nggak mau DBF gitu ya. Terus nanti juga atau mungkin asinya dikit gitu ya, takutnya mungkin kekhawatiran ibu-ibu baru kan begitu. Kekhawatiran seperti itu bisa diceritakan. Dengan kita bercerita kepada orang lain itu akan meminimalisir atau bahkan bisa meredam potensi kita untuk mengalami yang namanya baby blues itu. Atau mungkin juga bisa ikut ini kelas-kelas gitu ya, kelas ibu menyusui ya. Begitu ya. Iya, kelas prenatal. Biasanya kan juga tuh ada tuh ya gabung ibu-ibu tuh, biasanya kan ada ya Mbak ya. Kalau kita ikut senam hamil biasanya kan ada komunitasnya gitu kan ya. Tapi sayang banget nih kemarin pas aku sendiri tuh mau ikut, cuman posisinya kan pandemi. Sekarang tuh posisinya karena pandemi gitu ya, mungkin kekhawatirannya jauh lebih tinggi ya Mbak ya, lebih berat ya Mbak ya. Iya, lebih berat karena mau ke rumah sakit takut, mau kita senam atau yoga ya biasanya ya, prenatal yoga itu jadi takut ketemu banyak orang, kita nggak tahu nanti. Kalau itu kan biasanya kita juga ada kelas tuh. Kalau aku dulu pernah ikut, tapi cuman datang cuma 2 kali kali ya. Karena mendingan aku memilih untuk pergi nyari makan ataupun apa. Karena emang kalau kita punya, dulu aku gabung tuh di kelas dulu namanya tuh kelas prenatal yoga itu. Jadi kita sering sharing informasi gitu. Aku udah lahiran nih gitu. Biasanya aku udah lahiran nih. Nanti minum ini ya. Biar asinya lancar kayak gitu. Atau nanti kalau misalkan bayi umur segini nih, treatmentnya kayak gini nih. Ternyata anakku bisa tidur di jam yang tepat nih. Itu sebenarnya juga
meminimalisir kekhawatiran kita. Jadi meminimalisir bahwa mungkin kita bisa mengalami yang namanya sindrom baby blues tersebut. Ada lagi loh Mbak cara kita untuk melakukan pencegahannya itu juga. Kita juga bisa yang tadi tuh mulai nih memberdayakan diri ya. Jadi karena aku sudah mau melahirkan, misalkan seperti itu ya, kita harus mulai memberdayakan diri untuk bisa lebih ke menerima keadaan diri kita juga. Oke, mungkin saya sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu, jadi tidak usah terlalu kekeh untuk menjadi ibu yang atau orang tua yang paling sempurna di dunia ini. Karena kadang kayak gitu Mbak, akhirnya bikin kepikiran, jadi nggak mood, marah, menyalahkan diri sendiri ataupun pasangan kayak gitu. Karena kita kadang membandingkan juga. Dulu Mbak Mirza pernah nggak tuh denger temennya yang kok aku ini ya anakku kayak gini, anakmu udah kayak gini belum, kayak gitu loh. Misalkan habis lahiran nih pasti ya baik kalau gitu. Dan itu terkadang kita obrolin kan sama pasangan gitu, akhirnya malah kita jadi tidak, ibaratnya untuk penerimaannya itu jadi agak berkurang, akhirnya seperti itu. Jadi jangan kekeh untuk menjadi orang tua yang sempurna, karena semuanya sudah sempurna versi masing-masing ya Mbak ya. Bener banget Mbak, setuju banget. Karena ketika menjadi ibu baru pasti ada banyak sekali masukan gitu ya, dari entah dari tetangga, entah dari teman. Sedangkan kita mempunyai versi cara parenting diri kita sendiri gitu ya Mbak. Nah, pasti ada gap gitu antara yang orang memberikan masukan dan pada diri kita sendiri gitu. Pasti kita agak sedikit denial gitu, dan itu pasti akan menjadi pikiran kita sendiri gitu kan Mbak. Nah, ini juga mungkin ya Mbak ya yang harus kita turunkan agar semuanya menjadi balance, mana yang mungkin harus kita terima sebagai masukan. Oke, mungkin kadang kita harus punya barrier sendiri gitu ya Mbak ya. Kita pilah-pilah. Betul sekali tuh Mbak. Memang ya, supaya tidak terjadi baby blues itu ya. Gak semua masuk di kepala, akhirnya kita pikirin sendiri, pusing, berat, stres sendiri gitu. Gak mau makan, tidur jadi berantakan, akhirnya anak nangis nggak keurus dan lain sebagainya. Tidak. Betul banget. Nah, karena peran ibu itu ternyata tidak mudah ya Mbak ya. Susah banget. Sampai sekarang aja aku jujur ya Mbak ya, aku masih belajar karena memang mungkin ketemunya aku dengan anakku jauh lebih, waktunya itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan dia ketemu dengan utinya gitu. Karena aku harus kerja dari pagi, kadang pulangnya jam 5, kadang bisa sampai habis maghrib, dan itu memang mempengaruhi sekali ya untuk bonding ya, terutama untuk kelekatan kita kan, kedekatan kita dengan seorang anak yang memang kita harus terus belajar gitu. Karena kita juga, anak kan belum bisa ngomong ya Mbak ya, jadi kita nggak tahu nih dia nangis, kita lakukannya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, betul sih mungkin banget. lebih rileks ya Mbak ya kalau jadi mom itu, apalagi sekarang new mom milenial tuh yang anaknya di foto-foto. Sekarang kan lagi musim banget kayak gitu ya, di foto-foto, di video-video. Kita mungkin harus lebih rileks gitu, jadi nggak usah lah membanding-bandingkan dengan anak tetangga atau anak dari teman kita. Itu kita nggak usah membanding-bandingkan, fokus aja ke anak kita, berikan yang terbaik ya pastinya ya Mbak ya, berikan yang terbaik ya. Gak usah kekeh lah terlalu punya standarisasi yang tinggi ya Mbak ya, benar kata Mbak Mirza tadi gitu. Iya benar. Kalau misal stres, karena tentu pada masa-masa awal dari ibu melahirkan tentu juga nanti takutnya akan pengaruh ke ASI dan suplainya jadi turun. Aduh, pusing lagi nanti jadi ibu. Aduh, repot banget. Nanti marah lagi. Jadi kayak gitu terus. Iya benar banget, supaya semuanya berjalan dengan normal dan baik gitu kan, istirahatnya cukup juga gitu kan, anaknya supaya juga tidur lebih teratur gitu. Kita juga supaya kita juga tentunya bisa lebih bonding ya Mbak ya dengan anak, karena anak kan tentu kalau kita baby blues susah gitu untuk bonding dengan anak tentu ya, karena kan kita pasti sebel sama anak gitu ya. Karena aku merasakan dulu aku sempat kesel gitu ya Mbak ya jatuhnya gitu kan, karena baby blues itu tadi gitu, dan nggak jadi kurang bisa bonding dengan anak. Iya betul. Tapi emang gitu. Jadi aku dulu sampai mengalami gini Mbak Mirza, sorry potong sebentar ya. Dulu aku sampai sempat mengalami bahwa kan aku sebelum melahirkan tuh kayaknya
kalau ngerjain pekerjaan, aku udah mikir nih bahwa aku cuti sampai bulan ini gitu ibaratnya. Terus mau coba nyicil pekerjaan nih ya, masih ada pekerjaan yang terpending gitu. Kayaknya tadinya tuh enak-enak aja gitu sebelum punya baby gitu ya, aku kerjain sambil apa. Tapi setelah punya baby itu jadi fokus konsentrasi juga mungkin berkurang ya. Akhirnya kadang kita lagi pegang kerjaan sebentar dia nangis atau apa, itu memang produktivitas kalau kita nggak konsen, kita sampai stres, kita kepikiran yang berlebih itu ya mungkin memang mengaruhnya itu banyak akhirnya. Dan itu jadi kayak satu titik tapi nanti dia mempengaruhi ke berbagai hal, dan itu memang nanti bisa jadi kacau kalau sampai kita nggak aware dengan tanda-tanda itu gitu. Kadang juga gini Mbak, jangan apa ya, jangan kadang denial gitu, menyangkal bahwa kita mungkin sedang mengalami fase itu gitu. Kadang ada orang kan yang kita sering nih sharing bareng-bareng, kamu waktu habis lahiran ngalamin gini nggak? Enggak, aku happy-happy aja. Oke, memang sewajarnya, normalnya harusnya kan ada malaikat kecil datang di kehidupan kita, itu bikin happy kayak gitu ya Mbak ya. Cuman ketika memang kita lagi mengalami fase dimana kita harus cemas, kita harus mengalami up and down-nya emosi, kita harus mengalami yang namanya kekhawatiran yang lebih, terus juga insomnia dan lain sebagainya karena baby blues ini, jangan denial. Kita mungkin bisa bercerita ya, mungkin tadi mencegahnya itu kita bercerita ke, mungkin kalau nggak ke orang tua atau orang terdekat kita, mungkin bisa ke suami atau juga bisa ke temen ya. Biasanya aku dulu ke temen loh Mbak, aku sering tuh maksudnya tanya, kamu dulu ngalamin gini nggak gitu, by phone atau by WA gitu kan. Terus dia udah punya anak duluan sih daripada aku, akhirnya saling bertukar informasi, saling menyemangati, support system itu penting banget berarti Mbak. Iya, betul banget. Betul banget. Nah, tadi Mbak Fiza menyampaikan bahwa support system dari suami juga penting nih. Nah, kalau misalkan support system dari suami ini bisa dalam bentuk apa sih Mbak gitu? Mungkin ada bapak-bapak yang nonton gitu kan, terus mau ada punya anak gitu. Bapak-bapak ya. Beberapa nama cowok itu berarti bapak-bapak gitu ya. Nah, itu bagaimana nih Mbak peran suami supaya bisa memberikan support system pada istrinya gitu? Dalam tentunya dengan peran barunya sebagai ibu baru gitu. Iya, Apa jadi yang memang yang paling terdekat dengan kita kan suami ya Mbak ya. Memang apalagi mungkin di masa pandemi kayak gini juga 3 hari atau 4 hari kita di rumah sakit ya, yang melahirkannya di rumah sakit itu mungkin ya hanya akan ditemani dengan suami kan Mbak. Sekarang nggak boleh kan, banyak orang dulu kayaknya boleh tuh ya jenguk rame-rame tuh. Sekarang apalagi kan kayak gini posisinya, mungkin memang support system terdekat memang suami ya. Suami harus bisa memberdayakan diri juga. Dia jangan jadi sebenarnya gini Mbak, baby blues tuh juga aku sempat baca ya Mbak ya, itu juga bisa dialami oleh pria Mbak. Cuman apa ya, kadarnya itu lebih rendah ya, mungkin ya kadarnya lebih rendah karena ya dia itu, aku bakalan jadi orang tua yang bisa memberikan nafkah untuk anak dan istriku dengan baik atau tidak. Itu ada kecemasan-kecemasan seperti itu memang. Nah, untuk suami sendiri perannya ketika seorang istri atau pasangannya mengalami baby blues ini, yang pertama yaitu memang harus apa ya, ibaratnya memberikan dukungan atau support secara positif ya. Harus didengarkan ketika istrinya mengeluh. Misalkan dia mengeluh, aku capek gini, kayaknya hidup kok jadi berubah sekali. Dulu aku bisa pergi kemana-mana dengan bebasnya. Ataupun dulu aku tidur bisa dengan nyenyak, sekarang mungkin ada yang harus diurus kayak gitu. Suami mungkin juga bisa berganti peran juga gitu ketika istrinya sedang membutuhkan me time. Mungkin si adik nih bisa dipegang oleh ayahnya gitu kan ya. Jadi bisa bergantian seperti itu. Nah, selain itu juga suami harus memberikan dorongan yang positif juga Mbak, bahwa kamu itu ibu yang baik, ibu yang terbaik untuk anak kita, dan kamu pasti bisa melalui tahap ini dengan
baik pula gitu, supaya istri juga punya rasa semangat, punya rasa percaya diri kalau apa namanya, bondingku dengan anak, kedekatanku dengan anak, lekatanku dengan anak itu juga pasti bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi suami memang di sini perannya aktif banget nih Mbak. Jangan sampai suami-suami malahan dia lebih ke kayak nggak mau dengerin, nggak percaya. Kan kadang ada yang nggak percaya loh Mbak. Ah itu mungkin perasaanmu saja gitu. Kalau suamiku sendiri ya Mbak, waktu itu dia sih tipikal orang yang luar biasa ya. Jadi aku mengakui aku baby blues Mbak, jujur. Aku waktu di rumah sakit berarti 2 hari itu aku sampai bilang, kenapa sih nangis terus? Karena memang ASI keluar pas 3 hari kan ya Mbak. Pas di hari ketiga baru baru keluar itu kan. Kenapa sih nangis terus? Kan memang katanya bayi punya cadangan makanan tuh selama 3 hari ya. Waktu Ya. pas 2 hari itu tuh aku sampai, kenapa sih nangis terus? Kenapa nggak ini sih, nggak diem, kayak gitu? Kenapa? Gitu. Terus suami aku yang ngomong, ya nggak apa-apa, mungkin lagi pengen nangis, jangan ngasih support, udah. Semuanya tuh akan baik-baik aja. Yang penting kita jalani, kita yakin, kita udah dikasih kepercayaan sama Tuhan. Kita harus memberikan juga yang terbaik. Kamu yang semangat, kamu pasti bisa melalui ini dan aku akan selalu ada di samping kamu. Dia dulu bilangnya kayak gitu loh. Sedikit romantisnya saat itu aja sih. Kalau sebelum-sebelumnya gak pernah romantis gitu. Jadi mungkin saat itu aja tuh bersyukur banget nih punya support system yang seperti itu, yang terutama suami ya, yang baik, yang positif ibaratnya kayak gitu. Dulu suami Mbak Mirza gimana Mbak waktu pas mengalami itu tuh? Beliau luar biasa support ya Mbak ya. Kayak contoh kecilnya aja deh gitu. Kalau misal lagi nyusuin itu kan kita nggak bisa gerak ya kadang yang Mbak, Iya ditempelin benar. anak. Terus nah kan it's Apalagi baru simple aja gitu. pertama-tama Cuma kayak gitu kan ya. iya, sederhana cuman kayak ngasih air putih ini kamu minum dulu biar nggak dehidrasi, itu kita udah seneng gitu ya. Iya udah Kayak seneng support yang banget. seperti bentuk-bentuk Bikinin itu support yang Mbak seperti susu itu tuh udah. almond gitu ya biasanya tuh. Iya biasanya kayak Kadang gitu. nyuapin nyuapin sambil nyuapin makan gitu, itu udah aduh seneng banget, itu terharu gitu ya Mbak ya, apalagi dengan kata-kata yang positif dari suami gitu ya, Suami. seperti tadi yang disampaikan oleh suaminya Mbak Fiza gitu kan ya, kamu pasti bisa, disemangatin kayak gitu, itu Iya, akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita percaya sebagai diri seorang betul. ibu baru tentunya ya Mbak ya. Iya. Oke nih Mbak, ada pertanyaan nih Mbak nih. Saya Ada punya pertanyaan. pengalaman baby. Saya kemarin aku bikin Q&A, kemudian ada Oh iya. pertanyaan nih. Saya punya pengalaman baby blues. Nah, lalu saat ini ketika membayangkan masa itu, saya takut untuk hamil dan mempunyai anak lagi. Ini gimana Mbak? Jadi kadang memang benar ya ketika kita punya baby blues ya. Mbak Mirza pernah nggak Mbak ini nih sempat baca di postingannya salah satu artis ya. Aku waktu itu sempat baca. Jadi dia itu mengalami baby blues, tapi mungkin tarafnya udah butuh bimbingan dari psikolog ya, atau mungkin pihak yang punya kapasitas lebih ya. Jadi dia itu, ini sedikit itu aja ya, sharing informasi aja ya. Jadi dia anaknya nangis nih Mbak, malah dia kira yang nangis tuh kucing Mbak, saking dia apa ya, jadi mungkin shock gitu ya dengan keadaan yang baru sekarang bahwa dia seorang ibu, sampai anaknya nangis dikira tuh kucing yang nangis gitu. Di situ sampai timbul perasaan kayak traumatik gitu kan, karena dia juga mengalami hal serupa ya Mbak ya, mengalami bahwa dia mengalami baby blues gitu. Caranya gitu, kalau misalkan dia sudah pernah mengalami baby blues, trauma, kan dia takut hamil lagi tuh pasti Mbak. Biasanya karena nanti pasti aku dalam fase itu lagi gitu ya. Dalam aku mengalami fase itu lagi nih. Mungkin caranya yang lebih bisa kita lakukan itu, kita harus tahu Mbak bahwa mungkin kelahiran kedua, kelahiran ketiga, satu resiko dari baby blues sendiri itu kemungkinan munculnya itu pasti ada. Cuman resikonya itu lebih kecil dibandingkan dengan new mom. New mom itu 80%, hampir new mom itu mengalami yang namanya baby blues syndrome. Kalau di kelahiran kedua gitu, kemungkinannya itu karena salah satu faktor dari mengalami baby blues itu karena juga ada kematangan ya Mbak.
kita kelahiran kedua itu biasanya secara emosi jauh lebih matang. Secara emosi itu jauh lebih matang, artinya kita juga jauh lebih mempersiapkan diri kita. Untuk rasa trauma itu bisa dihilangi dengan apa? Dengan mungkin kita lebih banyak cari tahu tentang informasi nih. Untuk tidak mengalami fase itu lagi, apa nih yang harus aku lakukan? Mungkin aku harus sharing ke pihak yang lebih punya kapasitas, atau bisa jadi kita juga mempersiapkan diri kita dengan suami itu lebih persiapannya tuh lebih gitu Mbak, dibandingkan dengan mungkin kelahiran pada saat anak pertama gitu. Karena kemungkinan resikonya itu juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kelahiran pertama gitu. Oke, sudah terjawab ya. Kemudian lanjut lagi nih Mbak. Tadi bisakah baby blues terjadi di kehamilan berikutnya? Tadi sudah dijelaskan ya Mbak. Iya, mungkin bisa. ada, tapi kecil sekali risikonya daripada kelahiran kecil, pertama. Iya. Mungkin yang banyak mengalami memang new mom ya. Hampir sekitar 80%, walaupun banyak yang mendenial itu sebenarnya Mbak ya. Iya, banyak juga yang mengiyakan dan banyak juga yang enggak sebanyak itu yang mengalami, apalagi yang sudah bisa memberdayakan diri. Nah, itu tadi Mbak, self awareness atau self diagnostik kita tuh juga harus kita latih ya, memang ya harus kita latih juga, karena biasanya yang menolak itu juga bisa karena dia enggak deh, aku nggak ngalamin ini nih, aku nggak ngalamin ini nih. Padahal mungkin simptoms atau gejalanya itu sebenarnya sudah muncul kayak gitu. Cuman kita menekan gejala-gejala itu. Oke, kalau menekan itu terus tidak berpengaruh kepada si baby ya, atau nantinya kita setelah mengalami itu. Tapi ketika nanti kita juga menekan itu, tidak accept dengan itu, tidak menerima itu, bisa jadi kan nanti mungkin pemulihan atau menyembuhkannya itu jauh lebih lama gitu loh. Khawatirnya juga bisa sampai pada tahap PPD tadi ya Mbak ya, postpartum depression gitu. Kalau PPD itu kita sudah butuh yang namanya obat juga ya Mbak ya, karena bisa melukai diri sendiri juga kayak gitu. Iya betul. Seperti banyak yang ramai diperbincangkan di media ya Mbak ya, tentang di luar sana ya. Iya. Kadang mikir aja Mbak, tega banget ya seorang ibu menyakiti anaknya. Kadang mikir kayak gitu, padahal tuh bayi kan lucu. Dia nggak salah, matanya itu masih mata-mata polos. Tapi ternyata baby blues memang ada gitu ya Mbak. Bahkan bahkan kadang mungkin gini ya Mbak, ketika ada orang yang mendenial gitu dan mungkin kita cerita dengan orang yang tidak tepat begitu kan, responnya justru akan berbeda gitu ya Mbak. Aku dulu nggak ngalamin kayak gitu kok, kamu kayak gitu kan, padahal aku udah anak kedua, anak ketiga gitu, kamu baru anak pertama aja nggak bisa. Nah ini jadi salah satu faktor yang justru bikin ibu itu malah kayak gitu itu Mbak, drop lagi ya Mbak ya. Down banget akhirnya. Kadang bener banget Mbak, ada yang dulu temanku juga, aku pernah cerita nih, terus dia ngomong, ada kok ini yang ngalamin kayak gitu terus. Tapi sih kalau misalkan aku nggak ngalamin kayak gitu, yang ngalamin kayak gitu tuh biasanya yang belum siap punya anak. Ada yang ngomong kayak gitu. Kadang akhirnya kita jadi mikir, apa iya ya aku belum siap gitu. Akhirnya kan nanti malah pengaruh ke yang lain kan. Mungkin lebih harus cari tempat yang tepat untuk bercerita dan sharing informasi ya. Mungkin kayak gitu ya Mbak, biar nggak salah. Akhirnya malah bikin kita kayaknya jadi kita kayak apa cuma aku nih yang ngalamin ini gitu. Benar-benar kita jadinya jatuhnya malah merasa sendiri gitu ya. Jadi coba cari orang yang tepat yang bisa memberikan afirmasi positif untuk ibu baru gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, ketika saya bercerita tentang perasaan saya pada suami justru tidak percaya dan kurang memberikan support. Nah ini bagaimana nih Mbak? Gimana dulu nih kita ceritanya itu biasanya kenapa suami nggak percaya itu kita sudah bicara sama dia tuh sudah pada tahap deep talk belum? Biasanya seorang laki-laki itu kalau diajak ngobrol itu harus dalam keadaan rileks, harus dalam keadaan lagi santai.
Nggak mungkin dia lagi mau berangkat kerja kita bilang ya atau pah gitu. Aku tuh khawatir banget. Pasti dia cuman ya udah kamu tidur aja, tidur sana tidur atau apa. Mungkin suami hanya akan merespon seperti itu karena mungkin dia mikir kita lelah atau kita mungkin semalaman udah begadang kayak gitu. Tapi kita harus cari momen yang tepat nih, waktu yang tepat buat deep talk sama suami atau pasangan kita. Oke, kalau yang ini kasusnya berarti kan suaminya deket ya Mbak ya, mungkin serumah gitu ya, dekat dan tidak luar kota gitu, kita bisa ngobrol pas malam hari, kita habis nidurin si baby, misalkan kayak gitu, kita ajak ngobrol gitu ya. Lagi santai nggak nih, bisa ngobrol nggak, kita bisa ngomong tuh. Dulu biasanya aku kalau misalkan malam tuh buat ngobrol kayak gitu Mbak, misalkan aku ngerasain hari ini tuh kayaknya ini banget ya, capek banget gitu, aku tuh ngerasa kayak gini nih aku nggak bisa kalau harus menanggung beban ininya tuh sendiri gitu. Aku ingin sharing dong sama kamu bebannya gini. Biasanya dia nanti akan jauh lebih, oh iya, karena dia dalam keadaan relax dan kita bisa bicara hati to hati kan Mbak. Berarti kita bisa deep talk sama dia gitu. Ketika seorang laki-laki emang harus digituin Mbak, dan dia nggak bisa kalau dalam keadaan hektik gitu kita ajak ngobrol serius, malah kita nanti capek, emosi sendiri, jatuhnya kayak gitu. Biasanya mungkin cara komunikasinya aja ya sama waktunya. Jadi moms di rumah itu bisa cari waktu dan saat yang tepat kayak gitu. Suami kita lagi ngapain, kelihatannya nih lagi duduk sambil searching, coba deh kita deketin gitu, kita ngobrol gitu. Kemungkinan besarnya 80% tuh pasti di vlognya akan nyampe daripada mungkin dia lagi mondar-mandir atau lagi hektik apa kayak gitu. Semoga itu ya jawabannya, semoga membantu sekali, semoga membantu dari pertanyaan yang tadi ya, jawabannya semoga membantu. Berarti kuncinya adalah coba cari waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan pasangan gitu ya Mbak ya. Betul sekali ya. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan nih ketika suami tidak mau membantu untuk mengurus anak dan sibuk dengan bermain game? Aduh, itu sama Birsa suaminya main game juga Mbak? Main, tapi saya merasa ada porsi di mana dia bisa, dia main game, kapan bantu ngurus anak gitu. Ada, nggak selalu untuk main, karena laki-laki kalau hiburannya apalagi sih Mbak gitu, kalau nggak main game, main bola gitu ya Mbak ya. Main bola, main game, futsal biasanya kayak gitu ya, keluarga. Iya, futsal gitu ya. Bener. Kebetulan kalau game itu emang suamiku juga main game karena di HP-nya dia tuh aku lihat. Tapi mungkin ada suami yang edik begitu ya. Iya, kadang aku pernah lihat di suaminya temenku itu beneran ini terus pegang gadget terus kan, itu sampai dia bilang dunianya tuh udah berubah di dia gitu, dunianya suamiku tuh udah di gadget semua kayak gitu. Mungkin ini ya Mbak ya, kalau jadi suami ketika dia memang sudah mau punya seorang baby gitu, mungkin harus juga aware ya Mbak ya, sadar bahwa mungkin nanti peranku juga bukan sebagai seorang yang single, dalam arti di sini mengurus diriku sendiri dan istri aja nih. Aku juga nanti akan ada seseorang yang bergantung pada diriku gitu. Di situ bayi kan. Mungkin juga perannya harus saling membantu, karena ketika sudah menikah, sudah punya anak kan memang harus saling ya Mbak ya, di situ harus ada saling kan, saling membantu. Entah dalam ada ketergantungan connecting gitu ya Mbak. Iya, ada connecting yang lebih gitu. Harus sadar sih bahwa bener tuh suaminya Mbak Mirza berarti sudah bisa bagi porsi waktunya ngegame sama waktunya buat bantu ngurus baby gitu. Tapi gini Mbak, aku kadang lucu loh. Suami tuh kalau lagi ngegame nggak bisa kita lagi ajakin ngobrol, nggak bisa. Karena kadang nanti jadi kalah kan dia ngegamenya tuh, malah kita yang kena marah kan. Gara-gara malah kita disebelin. Iya, gara-gara kamu nih, aku gak chicken gitu kan biasanya. Dan kita memang harus ngasih tahu suami juga, kamu boleh kok ya, kamu boleh kok kamu ngegame boleh. Itu juga buat hiburan, buat me time-nya kamu, tapi kita harus ini nih harus kompak nih untuk mewujudkan anak kita yang cerdas. Misalkan orang tua kan biasanya punya misi tuh, kita harus ini nih ya, mewujudkan ini, kita harus bersama-sama dong nih. Caranya gimana supaya menuju ke apa yang kita inginkan, misalkan kayak gitu. Goals-nya kita itu ya. Iya, kita harus sadarkan suami juga bahwa
Hello ya, Mm-mm. halo sayang, kamu dan aku tuh sekarang udah punya goals yang harus kita kerjakan bersama nih, nggak mungkin cuman aku sendiri gitu. Biasanya kan laki-laki juga di berbagai, aku pernah baca artikel juga tuh ada laki-laki yang hanya mentingin kalau tugasku tuh cari duit. Kan kadang ada yang kayak gitu loh, Aduh, Mbak. Ah, tugasku cuman cari duit aja nih, kalau untuk yang lain-lain tah itu urusan kamu gitu. Hello para suami atau bapak-bapak, calon bapak-bapak yang gabung nih ya di sini nih. Ya gini, ketika kamu menikah dengan seorang perempuan, itu kan berarti nanti tanggung jawabmu juga akan berubah. Jadi bukan hanya tanggung jawabmu sebagai seorang laki-laki pencari nafkah, tapi di situ kamu juga ada tanggung jawab untuk berbagi peran juga. Anak juga butuh apa ya, peran dari figur seorang ayahnya ayah gitu ya, ya. figur ayah. Iya. Jadi supaya dia jadi orang yang kuat, supaya dia jadi orang yang bijak, pengambilan keputusannya dia nggak berdasarkan emosi aja, tapi juga bisa berdasarkan pikiran yang logis. Itu kan juga harus seperti itu. Boleh main game, tapi kita juga harus tahu waktu. Jadi mungkin habis sebelum sarapan main game, oke lah. Nanti kalau anaknya nangis dipegang, apalagi pas weekend gitu, pas nggak berangkat gitu. Kalau mungkin kayak gitu, istri pasti seneng kan, bahagia kan, support sistemnya oke nih, aku positif nih. Nanti kalau kelahiran kedua ketiga, minimalisir untuk baby blue syndrome-nya, kemungkinan besarnya pasti Hmm. bisa diminimalisir kayak gitu. Iya, kuncinya adalah coba untuk berkomunikasi dengan suami gitu Iya, ya. dengan pasangan Karena gitu. komunikasi dalam pernikahan pasti tentunya komunikasi itu sangat penting gitu ya Mbak. Sangat Tapi juga sebagai perempuan kita juga harus mengerti kalau iya, laki-laki itu memang nggak bisa untuk berpikir yang terlalu rumit gitu ya Mbak. iya, Jadi dia nggak bisa, coba harus pada saat dia disederhanakan relax gitu kata-katanya, ya. tetap iya, tetap kata-katanya harus disederhanakan, nggak bisa kita sesuai dengan apa yang aku baca ini. Nanti dia malah nggak bisa mikirnya. Kamu maksudnya apa? Biasanya kayak gitu. Bener, coba untuk berdiskusi dengan suami mungkin lagi makan atau mungkin lagi udah mau tidur gitu ya bisa bertukar pikiran, sharing gitu ya Mbak ya Iya, supaya mungkin suami juga pada saat itu lebih rileks. Jadi iya, mungkin lebih relax. sayang aku sepertinya mengalami baby blues begitu-gitu Iya, suami akan lebih terima. Oke, mungkin ada kata-kata yang bisa mensupport ibu-ibu baru gitu kan. iya Jadi senang betul. Walaupun kembali kadang gini gitu. Mbak, setidaknya suami bilang nanti kalau aku pulang mau dibawain makanan apa gitu kan. Ah, Biasanya dia kayak gitu biasanya tuh. Itu happy banget tuh sebenarnya. Ih, dia perhatian banget gitu. Kadang akhirnya bikin kita mm-mm, makin happy kan. Akhirnya nunggu dia mm-mm. pulangnya dengan happy. Wah, nanti aku mau dibawain ini gitu. Dia bisa Atau mungkin bercerita bisa kan. check outin keranjang Shopee ya Mbak ya. Iya, apa? Ayo ini dong top up Shopee Pay gitu biar gratis ongkir juga gitu. Apalagi kalau momennya gini Mbak, kayak kemarin kan 77. Nanti ada tuh berarti 88 gitu kan, lumayan itu tuh. Para suami-suami di sini nih pasti banyak cowok juga loh Mbak ternyata ya loh. Aku cek dulu cowoknya juga ya. Oh iya. Mm-mm. Oke, oke nih Mbak. Lanjut, jelas banget ya tadi ya. Kalau misalkan suaminya lagi main game, ya coba untuk diskusi lah sama pasangannya bagaimana supaya suami juga sadar. Karena mungkin tadi ada yang disampaikan oleh Mbak Fiza, mungkin suami itu juga ternyata mengalami fase seperti layaknya seorang ibu baru gitu ya, Iya betul. dengan peran barunya sebagai ayah. Mungkin dia juga stres gitu kan. Itulah pentingnya Iya. komunikasi dari kedua belah pihak gitu ya Mbak, ya, supaya tidak terjadi baby blues yang berkepanjangan hingga terjadi PPD seperti yang ada di Iya. berita-berita sampai ibu tega membunuh anaknya. Aduh, Iya, aduh. auzubillah minzalik jangan sampai seperti itu ya. Dan kadang parah-parahnya itu ya Mbak, bisa jadi kalau misalkan baby blues nih, baby blues kita ringan gitu ya, kita nggak segera sadar diri, kita nggak memberdayakan diri untuk bisa move dari fase itu atau sembuh dari fase itu kan bisa panjang jadi PPD ya. Itu juga bisa mempengaruhi kualitas hubungan suami istri juga kan, ibaratnya Iya, tentu. secara kita lupa kalau kita juga punya suami atau suami juga punya kita gitu, bahwa kita juga harus menjalin hubungan suami istri juga dengan baik kayak gitu kan, atau keintiman kita dengan suami istri juga baik gitu, karena semua kita ada anak, akhirnya ke anak suami jadi nanti merasa kita khawatir ke anak, terlalu memikirkan, sedih berkepanjangan dan lain sebagainya, akhirnya kualitas hubungan suami istrinya sendiri tuh jadi tidak
tidak optimal juga kayak gitu. Akhirnya memang panjang sekali jadinya pengaruhnya kayak gitu. Memang harus benar-benar dipersiapkan, harus benar-benar dibicarakan ya, karena dalam rumah tangga bener banget Mbak Mirza bilang komunikasi is number one ya Mbak ya. Betul sekali. Aku punya ini loh Betul Mbak, sekali. kemarin itu ada ini nih, sedikit for your information aja ya, maksudnya sedikit itu, memang bener komunikasi itu penting Mbak. Jadi kemarin mau imunisasi nih Mbak, ini mungkin aku mau cerita aja ya tentang komunikasi gitu ya, dikit aja. Aku udah WhatsApp dokter anaknya si anakku ya Mbak ya, udah WhatsApp untuk minta imunisasi gitu. Suamiku WhatsApp rumah sakit untuk imunisasi. Jadi kita punya 2 jadwal imunisasi, sama-sama nggak ngomong karena pikirku nanti aja deh ngomongnya kalau udah besok mau berangkat imunisasi, kita baru oke, kita mau besok imunisasi gitu. Ternyata setelah tadi saya ngomong, ya ini besok imunisasi, besok juga imunisasi. Kenapa imunisasi di 2 tempat? Padahal imunisasi yang sama ibaratnya di 2 tempat ya. Itu emang kacau banget. Akhirnya kan kita harus milih dan harus membatalkan salah satu. Sedangkan kita sudah ibaratnya bikin janji gitu ya. Kita ke dokter anak kan nggak semudah mungkin membatalkan dengan mungkin klinik atau apa. Kita sudah janji dengan dokter anak harus membatalkan. Itu mungkin agak sedikit ngapain juga kemarin nggak ngomong dulu gitu kan, akhirnya jadi kayak gitu. Mungkin memang komunikasi harus benar-benar harus diutamakan ya dalam hubungan, apalagi kan ini 2 belah pihak kayak gitu. Oke, lanjut nih Mbak. Apakah wanita yang baru melahirkan selalu alami baby blues nih Mbak di kehamilan pertamanya? Kehamilan pertama ya berarti ini ya. Kalau untuk kehamilan pertama, tadi balik lagi bahwa 80% ya, banyak jurnal juga yang ngomong kayak gitu, bahwa 80% ibu-ibu atau new mom, newbie ya, biasanya ngomongnya newbie gitu, new mom itu mengalami yang namanya sindrom baby blues kayak gitu. Dan itu juga kemungkinan untuk di kelahiran kedua ataupun ketiga juga mungkin masih ada kemungkinannya, tapi resikonya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengalaman pertama yang notabene kita juga belum memiliki pengalaman di bidang pengasuhan atau parenting sepertinya. Positif parenting yang bagus itu gimana, parenting terhadap anak yang sesuai dengan nanti mengarah ke minat bakat anaknya tuh gimana, kan kadang seperti itu. Kalau apakah semua wanita mengalami? Sebagian besar ya mungkin mengalami hal itu ya Mbak ya. Mungkin kalau yang nggak mengalami itu, mungkin dia sindromnya atau simptomnya tuh kecil mungkin ya Mbak ya. Dia sudah sadar diri dulu nih, aku khawatir, aku mulai cemas nih, mulai ketakutan yang berlebihan nih, aku harus langsung cari penanganan atau cari pihak yang lebih kompeten nih, itu kan kemungkinannya. Tapi kalau sebagian besar perempuan, aku tanya nih teman-temanku ya Mbak, karena mau bahas ini nih, kemarin sempat tanya ke teman-teman, kamu waktu habis lahiran ngalamin? Iya, takut, terus bonding sama anak jadi agak susah kalau kita kayak khawatir. Bondingnya susah banget ternyata akhirnya Mbak, jadi dia kalau deket kita nanti malah jadi nangis. Iya, benar-benar. Benar, kita juga bisa jadi marah-marah nggak jelas sama bayi gitu ya Mbak. Padahal bayi juga nggak salah apa-apa gitu. Nggak salah apa-apa. Itu waktu pas berarti hari berapa ya aku lahiran tuh aku sempet marah-marah Mbak. Jadi gini, kenapa aku juga, sih Mbak? kok nangis terus? Kamu maunya apa sih? Kok nangis gitu? Kok nggak bobo-bobo gitu? Padahal kan memang mungkin bayi sedang ingin beradaptasi dengan dia baru dari rumah sakit ke rumah, dia masih menyesuaikan. Dia kemarin di rahim kita anget terus gitu kan ya Mbak ya. Mungkin dia sekarang harus dengar suara-suara apa ini. Mungkin kan dia kurang nyaman atau seperti apa. Tapi kita jadi emosi awalnya tuh mudah banget tersulut emosi. Jadi apa sih nggak bobo-bobo, mau ngapain lagi? Gitu. Oke, jelas sekali ini Mbak, penjelasan dari Mbak Fiza. Tadi ada yang DM Mbak, kayaknya Mbak ada yang DM apa? aku tanya, tapi katanya aku pakainya web jadi nggak bisa ikut gabung. Eman sekali. Oh ya, nanti kita ini bisa masuk IGTV kan ya Mbak ya? Nanti aku masukin di YouTube aja karena
mungkin aku edit dan terlalu gede jadi nggak bisa masuk di IGTV, mungkin aku upload di YouTube Oh aja ya. iya, ada yang Ini nitip pertanyaan nih satu temen aku, ya tapi boleh. udah terjawab juga sih Mbak, karena dia tanyanya apakah sindrom baby blues itu berbahaya bagi apa nih? Apakah sindrom baby blues? Aku buka lewat sini aja deh. Oh, apakah sindrom baby blues berbahaya untuk masa depan anak kayak gitu? Jadi kayak dia mungkin yang dimaksud gini kali Mbak ya, pengaruh nggak sih kepada anak gitu ketika ibunya baby blues itu kan berarti Mm-mm. kita tadi belum bahas itu juga dikit ya Mbak ya, dikit nggak apa-apa ya Mm-mm. Mbak ya, dikit aja Boleh, deh boleh. dibahas. Jadi memang ketika kematangan emosi orang tuanya tidak matang, itu kan memang berpengaruh kepada si anak ya Mbak ya, terutama memang Mm-mm. pengaruh langsungnya kepada si baby. Dia mungkin juga akan mengalami yang namanya nanti kecemasan ya. Kalau di postpartum depression itu sampai bahayanya nanti anak bisa ADHD loh Mbak. Kalau yang Hmm. postpartum loh, itu berarti kan ibu sudah gimana sih kita mau mengasuh makhluk lain atau kita mau memberikan perhatian kepada orang lain atau baby di sini, tapi kita sendiri juga nggak safe. Kita ngerasa lagi nggak Mm-mm. safe nih, lagi nggak aman, lagi banyak pikiran, khawatir, pasti juga Mbak Mirza dia pasti memberikan ke anaknya juga dengan perasaan atau dengan emosi yang mungkin akhirnya Iya. jatuh-jatuhnya nanti ke anak lagi kan, anak kita kena marah Mm-mm. kita lah, ataupun dia kena bentakan kita kayak gitu. Dan itu sampai parahnya itu anak bisa attention deficit hyperactive disorder, itu ADHD ya, Oh. kita sebutnya sebagai ADHD gitu. Itu kalau sudah saking parahnya gitu, jadi nanti anak jadi gampang perhatiannya apa ya, ibaratnya karena kestabilan emosi ibunya, karena ibunya nggak stabil emosinya, berbeda dengan ibu yang lebih matang. Kalau hanya Mm-mm. baby blues seminggu 2 minggu udah selesai, itu kan maksimal 2 minggu tuh biasanya berlangsung ya Mbak ya. Kalau udah dari 2 minggu kita harus cari pertolongan tuh, kita harus aware, jangan takut Mm-mm. untuk konsultasi tuh, konsultasi ke siapa aja yang kira-kira tepat dan punya kapasitas lebih bisa membantu kita kayak gitu. Jadi nggak sembarangan juga sih, cuman memang kita harus aware juga. Kalau udah 2 minggu lebih, oke fix, aku harus cari bantuan kayak gitu supaya nggak masuk ke postpartum depression kayak gitu, karena itu udah butuh penanganan yang jauh lebih lama kayak gitu Mbak. Oke, berarti tadi kalau misalkan mungkin masuk ke postpartum depression mungkin ya Mbak ya sampai anaknya bisa mengakibatkan dari ADHD. Kalau baby blues mungkin tidak sampai pada Iya, ADHD ya tidak Mbak ya? sampai ya, tidak sampai pada Oke, yang oke. kasus berat seperti itu. Jadi mungkin anaknya ya karena ibunya tadi lagi ngalamin kayak gitu, mungkin dia nggak nyaman aja ya. Biasanya kan bayi kayak gitu tuh, Mm-mm. kalau kitanya juga yang megang tuh kayak lagi marah atau lagi apa, kan dia juga biasanya bisa Mm-mm. ngerasain tuh, apalagi ibu dan anak kan pasti ada keterikatan batinnya juga seperti itu. Jadi Oke. harus bahagia, apalagi sekarang happy bisa ningkatin imun ya Mbak. Lagi Mm-mm, musimnya bener nih. banget di saat pandemi gini ya Mbak Iya, ya. di saat pandemi kayak gini emang kita harus happy, happy banget supaya imun kita naik gitu, supaya juga kita bisa memberikan yang terbaik atau sesuai dengan yang buah hati kita inginkan, pastinya kayak gitu. Oke, jelas sekali nih Mbak Fiza. Oke Mbak Iya. Fiza, kita udah ngobrol selama 1 jam loh Oh iya, ternyata nggak berasa nih. banget ya. Iya, Ini dan jam semua 10 semua pertanyaannya sudah terjawab. ke Kalau yang ketinggalan bisa nonton di YouTube-nya Mamillennial.live ya. Oke, siap. Oke ya. Oke nih Mbak Fiza, terima kasih sudah Oke, bergabung terima dengan kasih juga Mbak Mirza. Iya, Mamillennial.live. Mungkin semoga kita juga. akan ketemu lagi next time bahas tentang Ya, postpartum depression dari yes, kelanjutan dari baby blues ini ya. iya, Karena iya. sepertinya banyak sekali yang bertanya dan seru sekali ya Mbak ya. Iya, seru sekali Oke karena deh ini Mbak mungkin Fiza. banyak orang yang lagi lahiran juga ya Mbak ya, baru melahirkan kayak gitu. Mungkin ini Di sedikit, tengah-tengah pandemi seperti ini lagi ya iya, Mbak ya. Aduh, tambah-tambah pusing. spesial sekali. Jadi ini Mbak, apa namanya, sedikit sedikit ilmu, semoga bisa bermanfaat dan menolong teman-teman yang mungkin juga butuh informasi lebih, yang mengalami atau bahkan sudah
timbul simptom-simptom atau gejala-gejala dari postpartum depression itu. Semoga bisa membantu ya Mbak ya. Karena memang harus belajar juga, banyak baca literatur juga. Aku senang banget loh diundang di Mom Millennial Life ini. Terima kasih juga nih, aku mau ngucapin sama Bu Meda yang sudah support sekali. Jadi aku pasang itu langsung dia antusias sekali tuh Mbak di situ komen gitu. Luar biasa sih, aku senang banget. Terima kasih Mbak Mirza ya sudah mengizinkan memberikan waktu sama-sama gitu. Rasanya. Oke, aku yang berterima kasih banget Mbak sudah mau untuk sharing ilmu, berbagi ilmu tentang baby blues ini supaya moms juga bisa lebih aware tentang baby blues ini, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini tentu banyak kebingungan dari moms semuanya ya. Jangan khawatir untuk walaupun kadang mungkin kalau misal kita lagi nggak pandemi bisa untuk dalam satu forum sharing bareng, tapi bisa juga sekarang karena sudah banyak edukasi online bisa bergabung di sana supaya moms juga bisa ikut-ikut seperti pelatihan menyusui atau tentang ibu hamil supaya tidak terjadi baby blues, kecemasan yang terlalu berlebihan gitu ya. Yang terlalu Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu Mbak Fiza. Sampai bertemu di tema berikutnya. Sampai ketemu di tema berikutnya ya Mbak Fiza ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak. Selamat siang ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke deh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mams, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Fiza. Seru sekali dan sangat jelas sekali penjelasan-penjelasan dari Mbak Fiza. Sampai ketemu di tema berikutnya. Mungkin kita akan bahas di lain waktu, bahas tentang postpartum depression. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan IG live-nya, aku tayangin di YouTube dari mamillennial.live ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.